Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Giantama dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Muslimun Trogol Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah di mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sodik MPDI. Pada kali ini saya akan membagi dua pembahasan, yaitu tentang metodologi kajian fikih dan kedua kaidah usuliyah. Metodologi kajian fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah yang memiliki perbedaan pemahaman. Fikih merupakan bentuk pemahaman terhadap syariah atau agama, maka fikih bisa beragam. Hukum Islam fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang dilakukan manusia itu sendiri, yang diambil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengetahui atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih dan semuanya dalam bentuk kata kerja. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih itu berarti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fikih dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian syariah dalam arti yang sangat luas. Inilah pengertian fikih pada masa sahabat atau pada abad pertama Islam. Oleh karena itu, fikih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliyah, praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil yang sangat sistematis. Secara terminologi Al-Quran dan Sunnah, fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam, dan semua diatur oleh Allah untuk dipahami oleh manusia. Adapun arti fikih secara terminologi ada beberapa pendapat yang mendefinisikannya. Nomor satu yaitu Imam Muhammad Abu Zahra mendefinisikan fikih dengan fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara amaliyah dari dalil-dalil yang sangat terperinci. Nomor dua yaitu dari Abdul Hamid Hakim mendefinisikan fikih yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara yang hukum-hukum itu didapatkan dengan cara berijtihad. Nomor tiga dari Imam Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai ilmu yang menerangkan perihal hak-hak dan kewajiban. Nomor 4, ulama-ulama Syafi'iyah menerangkan fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf yang diinstibatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Nomor 5, menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara amaliyah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci, dan ia merupakan kumpulan hukum-hukum syara amaliyah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dalil yang terperinci.
Dengan berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa arti fikih adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amalia orang mukallaf, baik amalia anggota badan maupun amalia hati. Hukum-hukum syara itu didapatkan berdasarkan dan ditetapkan berdasarkan dalil tertentu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan pembahasan nomor 2 kali ini yaitu kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah adalah salah satu kaidah yang dirumuskan ulama dalam menetapkan ketentuan hukum. Ulama yang dimaksud adalah ulama usul. Dengan ungkapan lain, kaidah usuliyah adalah kaidah yang dirumuskan ulama usul. Rumusan kaidah tersebut dimasukkan untuk membantu ulama-ulama fikih dalam mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya. Dengan demikian, rumusan kaidah usuliyah berfungsi membantu ahli fikih agar tidak keliru dalam mengeluarkan sebuah hukum. Karena itu, sebagai ulama mendefinisikan kaidah usuliyah dengan sekumpulan peraturan yang harus digunakan para fakih guna menghindari dari kesalahan dalam beristinbat sebagai sebuah aturan dan penuntun bagi seorang fakih, maka ia bersifat global atau kulit. Sedemikian penting sehingga dirumuskan kaidah-kaidah sebagai pedoman istinbat. Kaidah di mana dibangun di atas pertimbangan bahasa untuk memperjelas. Perhatikan contoh rumusannya berkenaan dengan perintah amar, yaitu contoh nomor 1 yaitu al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Kaidah ini menegaskan bahwa perintah menunjukkan wajib. Karena itu meniscayakannya untuk dilakukan dengan segera atau disuruh untuk segera melakukannya, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan kebalikannya. Itu berarti perintah tidak selalu bermakna wajib. Itu adalah makna-makna perintah di atas adalah pendapat Al-Midi dan Ibnu As-Subki. Muhammad Al-Qudori baik memandatkannya sebagai 5 macam makna perintah, yaitu menunjukkan wajib, anjuran, tuntutan semata, izin atau boleh, dan selain dari yang 4. Makna lain dari 4 kategori perintah ini disebutkan adanya indikasi atau qarinah. Contoh nomor 2 yaitu aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan keluarkanlah zakat. Kata aqimu dan atu adalah bentuk kata kerja perintah, yaitu perintah melaksanakan salat dan membayar zakat. Dalam terminologi usul fikih, perintah amar dimaknai sebagai tuntutan agar dilakukan dan segera untuk ditunaikan. Contoh nomor 3 yaitu al-amru bisyai'i amrun biwaso ini. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah pula terhadap sarananya. Salat adalah perintah. Salat tidak sah tanpa wudu. Karena itu wudu menjadi wajib dilakukan. Haji adalah wajib. Haji adalah mendatangi tanah suci Mekah untuk dilakukan ritual tertentu dalam waktu tertentu. Bila seseorang tersebut wajib untuk melaksanakannya haji untuk dapat sampai ke tanah suci dan dibutuhkan transportasi umum. Puasa Ramadan adalah wajib. Untuk menentukan waktu Ramadan dituntut melihat bulan untuk memastikan jatuhnya waktu Ramadan. Dahulu orang melihat bulan dengan mata telanjang, ar-ru'yah bi al-uyun. Sekarang mereka menggunakan alat teknologi. Di samping melakukan perhitungan secara matematik, ar-ru'yah bi al-hisab, baik melihat dengan mata telanjang maupun dengan perhitungan dan bantuan alat teknologi, ketiganya adalah media dan sarana untuk memastikan masuknya satu Ramadan. Karena itu penggunaan alat teknologi menjadi wajib karena digunakan untuk kemaslahatan bersama. Wajibnya penggunaan alat teknologi bukan karena adanya teks yang mengharuskan, melainkan karena ia sebagai sarana. Kebalikan dari perintah adalah larangan. Jika perintah menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya,
maka larangan menunjukkan haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya juga. Jika perintah menuntut pelaksanaan, maka larangan menuntut untuk meninggalkannya. Dalam terminologi usul fikih, larangan diartikan sebagai tuntutan untuk tidak melakukannya. Tuntutan itu tidak berbuat tersebut datang dari pihak yang lebih tinggi. Larangan adalah kebalikan dari perintah. Perintah atas sesuatu berarti perintah atas kebalikannya. Sebaliknya, larangan atas sesuatu berarti larangan atas kebalikannya. Demikian itu tadi materi kali ini yang saya sampaikan tentang metodologi kajian fikih dan kaidah usuliyah. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.